Oke, udah lama banget gue nggak bahas HP yang satu ini, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A50, tapi ora pakai S-Boy. Jadi ini adalah Samsung Galaxy A50 biasa yang dulu tuh sering banget gue bahas. Gimana kabarnya kalau kita coba bandingkan dengan iPhone yang harganya sejutaan? Kira-kira siapa yang menang nih? Contoh kayak iPhone yang gue pegang ini iPhone 7 Plus. Kira-kira menang si A50 atau si iPhone 7 Plus ini? Pertama kita bahas dari sisi harga dulu. Of course kalau lu beli iPhone 7 Plus ya sedikit lebih mahal sih, sedikit lah. Sedangkan A50 sedikit lebih murah. iPhone 7 Plus rata-rata 1,5-an sampai hampir 2 juta ya, 2 juta tergantung gigabyte kelengkapan resmi atau tidak. Sedangkan A50 sejutaan ya kan, tergantung RAM lah intinya. Nah kalau kita bandingkan antara kedua handphone ini, let's say kita bilang Samsung 1 jutaan, iPhone 1 jutaan, mana yang lebih baik? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan ya, kita nggak bisa menyimpulkan salah satu sisi itu lebih oke gitu. Ya karena kedua handphone ini beda platform juga dan karakternya juga beda. Handphone ini basic dari lahirnya bukan ya kayak flagship kayak si iPhone yang sudah menjadi mantan flagship. Jadi auranya ya udah jelas berbeda sekali saat kita pakai kedua handphone ini. Tapi kalau boleh bilang, poin pertama yang lebih gua suka ketimbang iPhone, yang lebih suka yang ada di A50 ini, yang menurut gua A50 ini lebih menang dibandingkan iPhone dengan harga yang sama ya, sama-sama iPhone 1 juta, Android 1 juta. Yang pertama fitur kameranya, dan kameranya ini memang tidak sebagus handphone-handphone yang lebih baru, yang harganya sedikit lebih mahal, contoh kayak Redmi Note 11, Redmi Note 12, yang memang itu harganya juga lebih mahal dari A50 ini. Tapi entah kenapa kameranya memang tidak sebanyak handphone-handphone yang kekinian yang ada yang sampai 4 lensa, ada yang kameranya gede banget lingkarannya, ada yang sensornya tuh gede banget, ada yang tulisannya pakai AI-an, ada yang tulisannya itu sampai nonjol, ada yang sampai dual inilah apalah. Intinya bervariatif lah. Even kalau kita bandingkan dengan iPhone pun, iPhone yang gen-gen poni, gen-gen home button. Nah, kamera Samsung ini punya karakter tersendiri yang ngebedain dia di antara handphone-handphone lain. Kalau iPhone itu terkenal dengan video recordingnya yang lebih smooth, yang lebih enak lah. Sedangkan si Samsung ini, A50 ini, handphone murah banget ini terkenalnya warnanya itu, tone warnanya tuh enak. Dia tuh anti banget yang namanya kayak terlalu kaku gitu di foto. Hasil warnanya tuh menurut gua anti kaku ya. Jadi ketika di foto, HP murah ini karakter warnanya tuh pas, nggak pucat, tidak terlalu hangat, tapi cenderung lebih ke hangat tipis lah. Tapi itu lebih enak dilihat ketimbang pucat gitu. Biasanya kalau HP-HP murah tuh hasil jepretannya tuh kayak ampas parah ya kan. Tapi tidak terjadi di A50 ini. Meskipun sudah berumur, itu yang gue suka dari HP ini. Makanya gue bahas lagi. Nah kalau buat video recording, handphone ini tidak bisa bersaing memang dengan iPhone. Cuman kalau buat video recording dibandingkan Android lainnya, Android lainnya yang harganya setara dengan si A50 ini, menurut gue video recordingnya tuh terlalu burik, terlalu ampas, terlalu gemetar, terlalu tidak pede gitu hasil video recordingnya. Jadi saat kita ngerekam, kok hasilnya kayak getar-getar gitu, ketakutan gitu hasil videonya ya kan. Sedangkan A50 ini sedikit lebih baik dan memang sartuasinya dan kehangatannya. Intinya grading warnanya tuh nggak perlu lo tak-atikan terlalu dalam lah. Nah sekarang kita ngomongin soal desain dari si A50 ini. Kalau sekiranya lu nggak terlalu suka handphone yang ekstrim banget modelnya, ini adalah model yang kalem yang bisa gua kasih tahu ke kalian lah menurut gue ya. Kalemnya kenapa? Karena handphone ini nggak ada yang lebay-lebay, ada apa ya, siluet-siluet apa gitu di sampingnya, udah polos saya begini. Samping bezelnya tuh set gitu. Dan kalau kita bandingkan juga dengan handphone-handphone Android yang harga 3 juta, 4 juta, ya Android itu jauh lebih berat gitu dipegang. Berat dan ininya kayak kokoh, berat banget lah HP-HP 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi itu menjadi kekurangan nih menurut gua, dimana kalau kita pakai handphone dalam jangka panjang lagi nyantai, kayak itu ngebebanin tangan gitu. Makanya handphone-handphone murah itu sebenarnya perlu loh buat HP-HP kedua, secondary, handphone ketiga, handphone backup, dan mungkin buat nyantui. HP utama yang kelas berat itu dipakai buat kerja, nyari duit, nyari cuan ya kan. Dan buat lagi nyantai, ya perlulah HP-HP secondary. Tapi biasanya kalau lo tuh nggak terlalu nyaman ya kan beli HP-HP murah. Kenapa? Karena contoh kayak Samsung yang terlalu murah yang kayak lagi gue pegang ini, tebak nih Samsung apa? Ini emang kurang nyaman sih, kurang nyaman karena build quality-nya itu memang dibuat sama si Samsung itu terlalu murah gitu, terlalu cipah gitu, terlalu gimana gitu bilangnya. Kalau kita pegang tuh kayak malas gitu makanya. Nah,
Hal-hal kayak gitu banyak terjadi di produk-produk HP di luaran merek Samsung. Termasuk Samsung juga punya, contohnya kayak lagi gue pegang ini. Tapi tidak dengan si Samsung A50 ini. Handphone ini memang murah, tapi ketika kita pakai masih ada aura-aura ala-ala handphone mahal lah. Masih kerasa lah. Bagian bawahnya ada jack audio, Type-C, lubang mikrofon, lubang speaker, lengkap. Jadi lu mau pakai headset yang ada jack audionya ada, bisa dengar musik sambil ngecas, lubang mikrofon, lubang speaker, kayak HP normal pada umumnya. Di bagian atas ada lubang mikrofon ini yang biasa dipakai buat video recording untuk kamera belakang ya kan. Dan ya intinya HP ini anti gimmick lah menurut gua. Lu beli HP ini ya HP sederhana tapi begitu dipakai nyamannya masih lumayan berasa. Gue notice ke lu ya, handphone ini tuh lebih cocok buat pemakaian ringan. Kalau yang terlalu berat, sometimes lu ya sering main-main game yang agak berat misalnya, ini kayak kurang sih. Tapi kalau buat HP-HP kedua ketiga, ini nyaman banget. Masih bisa lah menyamakan rasa nyamannya flagship-flagship di HP utama lu lah. Even kalau kita bandingkan dengan Android harga 4 juta sekalipun, yang ngebedain display dari Samsung A50 ini dengan Android yang harga 4 juta, 5 juta, 6 juta itu hanya refresh rate aja menurut gua. Refresh rate yang ada di layarnya aja, sama peak brightness ya. Selebihnya sensitivitasnya oke. Color yang ada di tone warna displaynya itu oke. Ya intinya kayak nggak perlu kita otak-atik lagi display dari si Samsung A50 ini. Karena udah senyaman itu aja di mata. Gue ngeliatnya itu kalem gitu, buat nonton video enak, buat game yang ringan-ringan enak, buat scrolling enak, baterainya lumayan enak. Dan ini background putihnya pun biasanya kalau AMOLED murah itu terlalu kuning gitu ya kan. Kalau ini warnanya pas men. Jadi tuningan display yang ada di Samsung A50 ini menurut gue one of the best lah. Itulah kenapa beberapa tahun lalu gue sering ngebahas HP ini, tapi gue kangen, makanya gue coba bahas lagi. Nah sekarang ngomongin baterai performanya. Banyak yang bilang si A50 ini baterainya gede. Iya, ini salah satu produk Samsung dengan baterai kapasitas yang lumayan besar ya salah satunya. Cuman kalau untuk ngomongin performa, iya tidak seawet HP baru lah, jelas lah. Lu nggak bisa bandingin itu. Cuma kalau dibandingkan performa baterai 4000 mAh-nya ini masih berkali-kali lipat dibandingkan iPhone harga sejuta yang mayoritas mAh-nya itu masih di bawah 2000. Kecuali lu ambil yang varian plus ya. Tapi tetap aja under 3000 ya kan. Tetap aja gedean si A50 ini. Dengan performa chipset ini V7 ya. Kalau V10 pengetesannya lebih tinggi sedikit. Menurut gua dengan apa yang dikasih sama Samsung sampai saat ini di harga 1 juta atau under 1 juta, beda-beda tipis gitu. Menurut gua ini cukup HP yang terbaik yang bisa lu pakai buat jadi HP kedua, HP ketiga. Kameranya masih lumayan bisa kepake, ada lensa lebarnya, buat buka Instagram masih lumayan nyaman, buat TikTok kan juga masih oke. Menurut gua masih cukup sempurna lah ini HP.